Oke, selamat sore rekan-rekan Bincang UMKM. Ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini kita akan diskusi santai dengan Mas Guru. Beliau sekarang dikenal sebagai guru spiritualis ya, tapi akan berbeda untuk konten kali ini. Membahas seputar UMKM. Mas Guru, selamat sore. Iya, selamat sore Kang Nana. Senang rasanya dapat ngobrol dengan Mas Guru ya. Iya. Topik berbeda nih Mas Guru. Iya dong. Terkait dengan UMKM nih Mas Guru. Menurut Mas Guru nih UMKM di Indonesia seperti apa sih sekarang ini Mas? Gini, kita bicara tentang idealitas dan realitas ya. Kalau dari sisi idealitas kan saya selalu mengacu kepada apa yang pernah dilontarkan oleh Bung Karno tentang Trisakti ya. Bahwa kita ini perlu kembali kepada budaya yang sesuai dengan jati diri. Lalu kita membangun keberdikarian ekonomi agar kita punya kedaulatan politik kan gitu. Jadi bagaimanapun juga kalau kita bicara keberdikarian ekonomi itu bicara tentang pemerataan di dalam perekonomian. Jadi dalam hal ini kita memang membutuhkan keberadaan usaha-usaha kecil menengah yang itu bergerak di berbagai sektor, yang itu menopang kemandirian dan keberdikarian masyarakat, yang itu juga diarahkan untuk meminimalkan apa yang disebut sebagai ketimpangan neraca ekonomi. Harusnya kita banyak berproduksi, tidak banyak mengimpor. Syukur-syukur bisa mengekspor. Gitu Kang Nana. Berarti kontribusinya besar ya Mas Guru ya? Ya, Ada idealitasnya harus begitu, tapi faktanya kan kalau di Indonesia ini tetap kita melihatnya masih ada ketimpangan kan. Jadi peran UMKM mesti jumlahnya banyak itu tetap kalah jauh dibandingkan korporasi dong. Ya. Nah, tugas kita justru menguatkan UMKM ini supaya kesejahteraan juga merata, tidak hanya ada di para pemilik korporasi. Gitu Kang. Ya. Tantangan nih Mas Guru, tantangan UMKM untuk kedepannya seperti apa sih Mas? Ya gini ya, saya kan juga pelaku bisnis lah ya, kalau sekarang masih kecil ya, jadi masih kategorinya UMKM. Jelas tantangannya ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Kalau internal, yang namanya bisnis memang nggak gampang kan. Ya, mulai dari menemukan produk apa yang tepat aja itu bukan perkara yang gampang kan. Sampai ke bagaimana kita bisa membuat produk yang bagus, berkualitas, itu butuh eksperimen panjang. Nah, udah dibuat bagus saja belum tentu laku, belum tentu banyak yang suka kan gitu kan. Jadi ya kayak gitu-gitulah, belum lagi nanti bicara soal SDM-nya. Kita udah didik orang tiba-tiba hilang gitu kan, mulai lagi dari nol. Ya tantangannya kayak gitu, menyangkut aspek pasar, menyangkut aspek produksi, menyangkut aspek SDM, dan yang paling serius juga kan soal duit kan. Kalau bisnis kita banyak rencana, nggak ada anggarannya, mau pakai apa coba? Nah iya kan. Daun gitu. nggak berlaku ya Mas? Daun nggak bisa dipakai kan. Gitu. Nah itu baru internal, belum eksternal. Kalau kayak kemarin kita udah siap jualan, tiba-tiba ada PPKM gitu ya, baru buka warung dioper-oper sama Satpol PP. Ribet urusannya. Apalagi kita misalnya di daerah wisata. Pengunjungnya dicegatin di jalan sebelah ya. Jadi banyak. Belum lagi nanti kalau bicara soal ya kebijakan impor yang dibuka lebar-lebar ya, yang itu gimana pun juga akan mempersulit UKM yang punya produk lokal. Jadi tantangannya banyak memang. Nggak gampang. Tapi ya namanya hidup itu ya memang penuh dengan tantangan kan, kita harus dinamis ya? harus ya berjuang terus lah. Kalau kita nggak mau berjuang ya mati lah. Gitu Kang. Nah, saya mengalami sendiri Mas ketika saya mengadakan liputan ini dengan teman-teman UMKM. Ada UMKM yang legend nih Mas, berdiri sejak tahun 1965 sampai sekarang ya eksis gitu. Turun-temurun udah 3 generasi. Tapi mereka justru tidak memanfaatkan teknologi nih Mas. Padahal kan sekarang teknologi penting ya. Nah, menurut Mas Guru gimana? Ya, penting itu kan dalam cara berpikirnya orang modern Kang, orang kota. Kalau orang di daerah ya orang tradisional ya kalau memang mereka bisa hidup dengan itu, kenapa harus pakai teknologi yang
cocoknya buat orang hutan nggak mesti juga kalau cara pandang saya loh, Kang. Iya, iya. Seringkali dengan cara tradisional mereka menjadi unik. Keunikan itu jadi selling point tersendiri. Iya, gitu. Jadi nyaman. Loh, yang penting gini, dilihat omsetnya stabil apa enggak. Iya. Ya kalau misalnya tanpa teknologi yang kita bayangkan akan membuat maju, mereka udah maju duluan, gak usah dipaksa lah. Biarin aja, Kang. Iya, Loh, iya bener sih. kan? Sekarang gini ya, kita guyon-guyonan ya, Kang. Iya, Ya. iya, siap. Saya sering ketemu dengan tempat makan Iya. yang ada di gang yang jauh dari jangkauan ini jalan raya, Iya. ya, blusuk gitu ya. Dan yang bisa dibilang nggak pernah juga kampanye lewat sosmed, tapi laris. Gimana tuh logikanya? Ya kan, karena mereka punya cara marketing sendiri, yang namanya mouth to mouth gitu ya. Iya. Kemudian juga masakannya unik, itu membuat orang mengejar. Sementara ada rumah makan yang dibuat di pinggir jalan raya, kampanye sosmednya gencar. Yang makan dikit gimana coba? Ayo. Berarti keunikan ya. Loh, yang perlu ditunjukkan ya. keunikan. Iya, keunikan. Berarti teknologi satu sisi bisa menguntungkan bagi UMKM, satu sisi ya tidak berpengaruh ya. Ya pada cases itu nggak berpengaruh. Tapi kalau buat kayak kita gitu ya, berpengaruh karena market kita tersebar luas. Ya. Ya, jadi salah satu usaha kita kan memang di bidang retail ya. Kita pasar Gemah Ripah itu mengkonsolidasi produk-produk dari murid-murid saya, Kang. Ya, dan kan konsumen ini juga di banyak kota. Ya. Kalau tanpa teknologi susah, Kang. Susah. Jadi tergantung lah ya. Kalau kita usahanya lotek gitu ya, ya nggak perlu amat kan. Iya, betul. Saya punya murid yang jualan lotek gitu ya. Ya orang udah kena rasanya, nggak usah dikampanyekan di sosmed, balik lagi, Kang. Ya, Tergantung gitu target lah. marketnya. Loh, gitu ya, ya. iya dong. Terus sekarang kan di era teknologi seperti ini kan perlu kolaborasi nih Mas Guru. Iya. Kolaborasi antara si pelaku UMKM dengan pemasar ya. Seberapa pentingkah itu Mas Guru? Nah, ini yang kita kerjakan, Kang. Kan saya cerita dulu ya. Saya kan posisi awalnya sebetulnya guru spiritual kan. Siap. Nah, saya melihat di satu sisi itu ada teman-teman yang punya produk tapi nggak bisa menjangkau pasar. Di sisi lain, saya punya komunitas yang dia butuh produk yang bagus. Saya jembatani dong antara market dengan produsen. Kita punya kekuatan kolaborasi kan di sini kan. Saya dikenal luas di komunitas ini, ya tinggal jual nama saya kan masuk deh produknya ke sini ya. Semua happy, semua untung. Nah, itu mesti kolaborasi kan kalau kita begitu. Tapi nanti catatannya begini ya. Yang mencederai kolaborasi kalau ada yang serakah di salah satu dua belah pihak. Nggak puas dengan keuntungan tertentu, akhirnya yang tadinya cuma menjadi marketplace ingin bikin produk sendiri juga. Wah, itu kacau itu, Kang. Kacau. Itu keserakahan itu yang harus dijauhkan dari bisnis dan kolaborasi. Rebrand. Ya banyak yang gitu. Iya. 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 Jadi si produsen awalnya gigit jari. Iya. Produknya dia di rebrand dijual, yang untung. Iya. Ya mending kalau cuma rebrand dia tetap dapat duit nggak apa-apa kan. Tapi betul. kalau sampai kemudian dia juga nggak dapat apa-apa, kan itu banyak kasus kan. Iya, betul. Kan memang di bisnis ini kan juga ada fenomena capok-capokan. Usaha-usaha kecil kenapa pada bangkrut? Kan itu capok korporasi. Ya. Itu yang saya justru sebagai guru spiritual mau memberi contoh bagaimana bisnis tanpa keserakahan. Ya. Gitu. Berarti Jadi dalam bisnis pun ada spiritual. loh, ya harus. Kalau enggak, bisnis itu akan jadi sumber penderitaan bagi banyak orang kan. Loh, ini serius loh ya. Jadi Iya. misalnya gini ya. Misalnya di Majalengka nih, Kang. Banyak lahan pertanian. Ya, ini ada pabrik. Kan mestinya ada kolaborasi dan sinergi kan antara yang punya lahan dengan yang punya Pabrik, betul. Tapi kalau yang punya pabrik serakah, kan bisa mainin harga kan. Ya. Sampai nantinya dia nggak bisa bikin sendiri, diambil alih. Ya, betul. Banyak nggak terjadi begitu? Banyak. Itu betul banyak yang banget. terjadi. Gitu. Itu bisnis tanpa spiritualitas. Ya. Tanpa ada kasih murni di dalam tindakan bisnis. Itu yang
Justru saya sebagai guru spiritual tuh mau ngangkat cara bisnis yang benar gitu loh. Gitu kan. Bisnis dengan spiritualis tanpa keserakahan. Loh iya itu maksudnya. Itu yang sedang kita kampanyekan. Iya. Nah, terkait dengan UMKM yang Mas Guru lihat ya sekarang ini, di tengah kondisi sekarang ini yang serba ketidakpastian, banyak layoff ya di perusahaan-perusahaan besar, berapa persen sih kontribusi dari si UMKM itu terhadap perekonomian, Mas Guru? Gimana pun juga, kan UMKM masih kalah dengan korporasi, kalah dengan BUMN ya. Ya, kalau dari jumlah pemain kan banyak banget, tapi dari si volume bisnis kan kecil. Ya kalau hitung-hitungan sih antara ya 6-7%-an lah ya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh koperasi sama BUMN. Tapi ini memberi makan banyak orang kan. Nah apalagi banyak orang yang di layoff ya. Terus mau apa dia? Emangnya nggak makan? Pasti akan masuk ke sektor ini kan. Nggak mungkin dia bikin korporasi gede nggak ada modalnya ya. Pasti akan jadi pesaing buat pembisnis yang sudah ada yang kecil-kecil yang tadinya tukang bakso 1 biji nanti nambah lagi. Tapi nggak apa-apa sebetulnya, memang itu udah hukum alam kan. Ya kalau kita kan memang bukan pemerintah ya, kita nggak bisa bikin regulasi. Tapi saya sebagai sesama pelaku ya cuma bisa memberikan semangat lah. Ya sudah lah, itu fakta sosial. Akan semakin banyak orang terjun ke dunia UMKM. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Kreativitas betul-betul dipakai dalam produk kita, dalam packaging, dalam cara menjual apapun. Ya kita harus mantap bahwa semua orang itu ada rezekinya. Itu soal iman kan. Nah spiritualitas juga di situ kan. Gitu. Nah dari beberapa pelaku UMKM yang saya wawancara ini, Mas Guru, justru yang saya lihat itu pasrah, tanpa ambisius, dan itu rezekinya lancar gitu. Bagus saya dong. heran justru itu. Itu adalah cara bisnis dengan pendekatan spiritual. Iya. Pasrahnya dia bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak melakukan terbaik. Jadi dia fokus pada proses, sementara pada hasil ya sudah. Karena kan ini ada hukum alam. Betul. Ada Tuhan yang mengayomi semuanya, ya sudah, ngapain dipikirnya. Iya kan. Toh rezeki itu ya pada waktunya datang. Kalau dipaksa juga, kalau nggak jatahnya nggak bisa kan. Iya kan. Gitu. Makanya aja. Iya mengalir. Itu prinsip yang juga kami praktekkan. Jadi lakukan yang terbaik, selebihnya udah pasrah. Itu namanya mengalir. Nah itu mungkin sahabat UMKM yang bisnis UMKM yang sekarang motivasinya serakah, dibalik nih sama Mas Guru. Iya dong. Harus motivasinya adalah ya membangun kesejahteraan bersama. Makanya kita dengan para vendor juga dibuat aturan main yang paling adil. Kalau ada yang merasa terzolimi, tolong protes ke saya supaya saya bisa selesaikan. Tapi kalau sudah semuanya fair, ya udah jalanin dengan komitmen kan gitu. sama untung ya. Iya. Saling menguntungkan. Karena kalau ya satu untung ya satu rugi nggak bisa jangka panjang Kang. Ngedumel terus gimana? Wah, yang untung sono doang, sini kagak. Bisnis nggak bagus kalau gitu. Efek ke bisnisnya ya. Nah, Energi iya ngedumel dong. itu kan nggak bagus ya Mas. Iya nggak bagus, itu bikin nanti lama-lama sakit jantung, sakit kanker. Belum lagi lama-lama banyak orang nggak mau bisnis sama kita. Iya kan, itu gila. Iya. Jadi satunya jangan ambisius, harus selalu happy ya Mas Guru. Iya ya? dong. Happiness itu membawa rezeki. Iya, betul. Ya jangan goyah ya, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kan kalau di lapangan itu banyak hal yang menjadi kendala ya, keterbatasan dari pelaku UMKM terkait dengan modal lah atau apalah gitu. Sebenarnya kuncinya apa sih Mas? Misalnya nih saya modalnya sekian, waduh, saya kalau buka ini harus punya modal sekian, udah pusing duluan, geraknya enggak gitu. Iya. Nah, menurut Mas Guru seperti apa sih? Mental itu pasti banyak dong Banyak. di Indonesia. Gini, kalau kita mulai dari rencana idealis sampai kapan pun akan jalan-jalan, Kang. Iya kan? Sampai lebaran kuda. Sampai lebaran kuda nggak jalan-jalan. Modalnya kan nggak pernah cukup ya. Betul. Nah, makanya kalau kita mau bisnis, mulai dari yang betul-betul ada. Kalau perlu modalnya cuma kaki kita, ya kaki kita jadiin modal. Kalau misalnya yang namanya modal itu hanya teman kita, ya udah teman kita, ya bukan untuk dijual temannya, tapi menjadi penopang bisnis kita. Jadi kayak bisnis
yang kita kembangin ini ya. Sekarang kan ada banyak produk. betul. Ini bukan berangkat dari rencana ideal, modalnya sudah segini terus enggak. Betul-betul dari nol, Kang. Seadanya aja. Ya. Berjalan setahap, ya 2 tahap. Yang penting tekun, lama-lama nanti itu kebuka sendiri jalannya, Kang. Gitu. Jadi nggak bisa kalau kita nunggu ideal modal cukup. Yaitu tadi kata Kang Nana, sampai lebaran kuda nggak jadi-jadi. Pokoknya gini lah ya, punya modal 100.000, berarti cari bisnis yang bisa dimulai dengan 100.000. Jangan nunggu yang 1 bisnis miliar. juta atau 1 miliar. Udah stres duluan. Stres Belum bisnis, duluan. udah stres duluan ya. Ya iyalah, gitu. Tapi itu banyak loh Mas di lapangan. Loh ya iya, ya makanya memang menjadi pebisnis tidak gampang. Iya. Banyak orang mulai aja susah. Iya. Ya, udah mulai nanti bangkrut di tengah jalan. Ya emang nggak gampang, makanya saya salut buat yang bisa bertahan di dunia bisnis ini. Action berarti ya. Action, kuncinya di action. Bukan hanya niat aja, action ya. Loh iya, kalau niat doang ya, Kang, orang ini aja nggak akan bisa ada kalau kita cuma niat doang. Ya orang harus ke dapur, Ya. cari gelas, cari teh, cari air, masukin action, baru disampaikan ke sini. Niat doang nggak jadi apa-apa lah. Bukan tiba-tiba datang. Datang dari langit. Dari langit. Saya gus spiritualnya nggak begitu kan? Enggak lah. Duit itu tetap lewat transfer gitu ya. Enggak tiba-tiba di kamar muncul duit. Enggak ada kan? Enggak ada, tetap itu harus ada yang beli. Ya. Gitu. Berarti ada usaha kan? Ada usaha. pertukaran energi Loh, lah. ya iya ibaratnya. kan gitu. Itu yang terpenting. Nah, sekarang kan ujung tombak dari perekonomian kan adalah UMKM. Ya. UMKM maju, perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Mhm. Mungkin apa ya, tantangan apa sih sebenarnya UMKM yang menghadapi keberlangsungannya seperti itu? Mas? Iya, iya. Kan gini, ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Ini kalau konteks makro Indonesia ya. Jadi tantangan internal di Indonesia sendiri adalah bagaimana UMKM berhadapan dengan korporasi dan BUMN. Ya. Terutama korporasi lah, karena kan kalau korporasi ini banyak produknya sejenis. Ya. Tukang kecap di Majalengka akan berhadapan dengan pabrikan kecap skala nasional kan gitu. Tukang keripik di mana berhadapan dengan si pabrik-pabrik makanan ringan yang skala besar. Kan ini sebetulnya adalah fakta di mana semuanya bisa saling beradu kan. Ya. Gitu. Nah, biasanya yang kecil pasti kalah kan. Ya. Nah, di sini butuh yang namanya memang pengayoman. Ya. Regulasi yang menciptakan kesempatan berusaha yang adil kan. Nah, ini memang perannya pemerintah. Kita nggak bisa ikut-ikutan juga kan, kita cuma bisa berharap atau mengusulkan. Tapi dari sisi kitanya, ya memang strateginya adalah si kecil ini jangan beradu head to head dengan yang gede. Ya. Yang gede ini nggak mau kalah kan, Ya, betul. gitu. Jadi kita harus pandai-pandai melusup, mencari market-market yang belum dilirik sama yang gede. Ya gitu dong. Nah, belum lagi kalau nanti kita bicara tentang tantangan eksternal dari luar. Misalnya sekarang penetrasi produk Cina kan gila-gilaan kan. Tukang panci di mana gitu ya. Itu ngeri kan. Yang dari Cina produknya bisa lebih bagus, bisa jauh lebih murah, gimana coba? Ya. Iya kan, mainan. Nggak gampang. Nah, idealnya memang pemerintah yang membatasi impor, Ya. tapi kan susah. Susah. Jadi ya sudahlah, pokoknya kita ini kalau mau mengeluh banyak yang bisa dikeluhkan, tapi kan percuma, hidup nggak akan bisa berubah dengan keluhan. Ya sudahlah, berjuang. Ya. Mati dalam berjuang itu lebih terhormat daripada mati kelaparan kan, karena nggak ngapa-ngapain kan. Udah gitu aja kan. Dengan ribuan UMKM ini harusnya kan jadi modal, Mas. Loh ya mestinya, karena faktanya adalah banyak orang hidup dari UMKM. Ya. Ya. Loh iya. Sektor bisnis informal yang paling banyak kan di negara-negara dunia ketiga kan. Ya. Ya saya sering jalan-jalan ke Eropa kan. Di sana nyari tukang kopi pinggir jalan susah. Susah. Susah kan. Gitu. Jadi kalau di sini kan ya hampir di semua pelosok itu ada usaha-usaha skala-skala mikro. Di sana kan susah. Gitu ya. Ya karena memang struktur ekonominya udah beda. Ya sebetulnya ini di satu sisi memang menunjukkan ada masalah dalam aspek perekonomian kita. Tetapi memang ini fakta yang harus kita hadapi, ya nggak apa-apa sudahlah. Justru yang kecil-kecil ini harus dirawat supaya berkembang besar. Gitu, jangan dimatiin dengan regulasi. Kita membuat setting kayak di Eropa, usaha itu harus begini, izinnya begini. Ya orang mati duluan sebelum dapat Iya. duit ya, dikasih
aturan kayak begitu kapan usahanya? Modalnya aja segitu-gitunya. Belum nanti dikejar-kejar pajak, Mas. Iya, iya. Pokoknya ya jangan dibuat susah ke rakyat kecil itu ya.